Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Yang sakit semoga segera sembuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Aiza. Bu Aiza. Nah, materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai. Pastikan kalian telah berdoa terlebih dahulu ya. Lalu siapkan peralatan tulis yang kalian butuhkan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak nih soal materi garis bilangan? Nah, waktu SD pernah nih. Ingat ya? Masih ingat? Kalau belum, Ibu kasih tahu lagi nih. Di kanan 0 yaitu bilangan positif. Di sebelah kiri 0 yaitu bilangan negatif. Jadi semakin ke kiri semakin besar bilangan negatifnya dan semakin ke kanan semakin besar bilangan positifnya. Nah, apa kaitannya sama materi ini ya? Nah, coba perhatikan gambar di sebelah kanan kalian. Gambar tersebut merupakan gambar bidang koordinat kartesius, yang dimana di dalamnya terdapat pertama, sumbu X dan sumbu Y. Apa itu sumbu X dan sumbu Y? Yaitu garis bilangan pada bidang koordinat. Nah, untuk yang tidur atau yang horizontal ini namanya sumbu X. Ini ya. Kemudian yang berdiri atau yang vertikal disebut sumbu Y. Nah, lihat berkaitan dengan garis bilangan bukan? Yang berdiri Y, yang tidur X. Selanjutnya posisi titik. Nah, posisi titik disebut koordinat. Apa itu koordinat? Yaitu pasangan terurut suatu bilangan yang digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Ditulis X, Y. Seperti ini ya. X sama Y. Nah, X ini disebut apa? X ini dinamakan apsis. Untuk Y disebut ordinat. Contohnya, perhatikan titik P. Koordinat titik P adalah negatif 2,1. Dengan apsis P yaitu negatif 2 dan ordinat P adalah 1. Nah, ada satu lagi nih. Titik 0,0 ini disebut origin atau titik asal. Nah, masih dengan gambar yang sama, kita lihat bahwa bidang koordinat dibagi menjadi 4 bagian oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagian-bagian itulah yang dinamakan kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk ciri-cirinya yaitu coba perhatikan gambar di kanan bawah. Untuk kuadran 1, titik-titik yang berada di kuadran 1 memiliki nilai X yang positif dan Y positif. Di kuadran 2, X-nya negatif, tapi Y-nya positif. Kuadran 3, baik X dan Y-nya bernilai negatif. Sedangkan untuk kuadran 4,
X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Contohnya apa? Contohnya, coba perhatikan titik P. Nah, titik P koordinatnya negatif 2,1. Sesuai tidak ya dengan ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi? Coba kita cek. X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Ya, benar kan? Nah, untuk kuadran-kuadran lainnya juga seperti itu, memiliki ciri-ciri seperti gambar di kanan bawah. Sehingga titik P dinamakan titik yang berada di kuadran 2. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, posisi titik terhadap titik 0,0. Masih ingat titik 0,0 tadi disebut apa? Ya, titik origin atau titik asal. Jadi ingat ya, untuk sumbu X semakin ke kiri akan bernilai negatif. Dan untuk sumbu Y semakin ke bawah akan bernilai negatif. Selanjutnya, perhatikan titik Q dengan koordinat 2,3. Bagaimana ya posisi titik Q terhadap titik 0,0? Nah, caranya kita lihat. Perhatikan titik 0,0-nya. Di sini ya. Untuk sampai ke titik Q, kita harus apa? Kita harus melangkah kemana? Nah, pertama, kita harus ke arah kanan sebanyak 2 langkah. Kemudian, ke atas sebanyak 3 langkah. Sehingga didapatkan posisi titik Q terhadap titik 0,0 yaitu 2,3. Karena 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Bagaimana dengan titik P? Bagaimana posisi titik P terhadap titik 0,0 ya? Oke, kita mulai lagi dari titik 0,0 dulu. Berjalan 2 satuan ke kiri dan ke atas sebanyak 1 satuan, sehingga menghasilkan posisi titik P terhadap titik 0,0 yaitu negatif 2,1. Karena ke kiri 2 satuan dan 1 satuan ke atas. Mengerti adik-adik? Selanjutnya, oke, materi pertemuan 1 sampai sini dulu ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya adik-adik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.